Walaupun Anda? ini sedang hujan gitu kita harus ceria Kak. Walaupun banyak sesuatu yang gak sesuai Yakin dengan hujan? ekspektasi gitu. Hujan kan gue? Yakin? Iya kan? Anda dari mana hujan? Di Swiss ya barusan? Swiss bell. Ngapain kita hari ini Kak? Ngapain? Ada dong, Oh, masa iya, nanya? ibadah. Kamu nanya? Gak mungkin Kamu kan? nanya, ibaratnya gini Wir. Cukrukuk gitu. Jadi kan terakhir sama perempuan ini kapan tuh? Hayo. Sama kamu tuh terakhir kapan kita MC bareng nih? Mungkin di bulan Februari Valentine ya, event Valentine kalau nggak Iya, salah. ngapain aja, kemana aja? Hah? Saya kan perjalanan mencari cuan ya. Tapi kata Tuhan nggak boleh mamon, kita harus tetap ibadah gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, nggak boleh Untuk mamon Tuhan Yesus ya. tadi. Iya, boleh. Jadi sekarang itu apa nih Kak? Update tertentu. Update. Sebelum update itu kita tanya dulu, teman-teman. Coba kalau ditanya teman-teman, iya. Bisa? Harus gitu ya? Teman-teman, harus gitu. Teman-teman, iya. Oke, teman-teman. Apa kabar? Di Luar luar biasa, hujan. baik, Fit enggak? Lagi musim flu nggak? sakit, iya benar Kak. Iya. Lagi batu enggak? Atau putus cinta? Apa Itu sih? urusan Anda masing-masing ya. Nggak semua tentang kehidupan itu tentang cinta loh Kak. Tapi cinta Tuhan itu Oh itu full aja ya. Benar. Itu tuh di kehidupan Itu kita nggak harus habis. full. Kalau nggak bisa nih jalan nih ya kan. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol aja nih. Ngobrol-ngobrol manja. Oh, yes. Oke. Tentang update gitu, Kak. Ngobrol-ngobrol manja. Oke. Agak alay ya. Saya nggak sanggup. Kita ngobrol tentang update hari ini atau seminggu ini atau bulan ini juga boleh. Ya kan? Yang kudet-kudet bisa nih dapat informasi nih. Kayaknya aku nggak kudet sih, Oh, ya kan? aku sih kayaknya aku butuh informasi. Mana nih kamera? Kudet katanya dia. Kudet katanya dia. Padahal tiap hari scroll TikTok supaya update. Jadi yang update hari ini, tentang TikTok tuh. ya seminggu inilah. Ha-ha. Teman-teman siapa sih yang di sini ngerasain hujan, siangnya panas, terus sorenya hujan ya iya. kan? Terus habis itu flu, batuk ya kan? Siapa? Oh. Ada. Terus neduh, nemuin jodoh. Apa sih? Udah kayak Dilan ya. Udah aku nggak sanggup, kamu aja. Oke. Makasih. Jadi buat teman-teman, jadi ada beberapa update dari Medan lah istilahnya. Banyak beberapa hari ini titik-titik di kota Medan kena banjir ya Yap. kan. Itu salah satu penyebabnya adalah Apa Kak? sampah dong. Oh, jangan Iya. agak ngegas dong. Oh iya, Penyebabnya maksudnya sampah. Jadi Oh, iya. teman-teman di sini yang udah takut sama Tuhan atau udah duduk di sini, Kesha percaya nggak akan ada teman-teman yang buang sampah sembarangan. Amin. Iya benar. Iya kan? Gampang Karena- sih, benar. Iya, tinggal ambil. Kalau ada pun dilihat gitu kan, ambil aja buang gitu. Iya kan? Apalagi meninggalkan sampah pada ketika kita udah selesai ibadah. Sesimpel itu. Bener. Oke. Terus apa lagi update? Oh, ada satu lagi nih. Mas Tito nih kan? Iya. Oh, Ada TikTok itu katanya mau pindah nih. Apa? Dipisahkan katanya antara TikTok Shop dengan TikTok biasa gitu. Oh, Lagi bagi teman-teman gencar-gencarnya yang gitu. Mana tahu selalu teman-teman ada yang beli ya? jualan di TikTok. Oh, atau We beli never know. sebagai customer ya Iya, yang bisa. banyak awal bulan. Iya. Iya. Pokoknya itulah guys, itulah update dari kami yang Iya. Yang aku kurang adet. yang kudet Ya. ini. Kudet, ya. Update dari yang orang kudet ini. Oke, apa tema kita hari ini lah langsung ya. Hidup apa sih weh? Hidup sebagai pendamai. Itu Bang Damai. Ada Bang Damai. Cukurku. Apa sih? Jadi hidup seorang menjadi seorang pendamai itu gimana ya kayaknya? Apa? Contoh. Ketika dikritik atau dievaluasi, ya kita tuh harus berdamai selain dari orang lain, kita harus damai dengan diri sendiri dulu dong. ya Betul, kan? gitu. Gimana kita mau berdamai sama orang sedangkan di dalam diri kita itu masih kayak Konoha, Chidori gitu ya. Berdamai. Dori. Ya maaf ya, saya penggemar Naruto ya. Sasage yo. Oh, bukan. Jadi Dasar. gitu. Jadi kalau menurut Kesha sendiri ya, kalau seorang pendamai itu sebenarnya identik dengan pengorbanan. Hidup Iya kan? pengorbanan seperti apa itu Kak? Nah Misalnya gini, contohnya. contoh nih di tempat kerja nih Kesha nih ya, di tempat kerja
ada beberapa ya namanya orang manusia ya kan. Kalau kita di depan kita bisi-bisi atau ada sesuatu, contoh itu tuh tugasnya dia, tapi dikerjain sama AQ gitu kan. Sebenarnya tuh nggak suka gitu, nggak suka kayak apa sih? Kan tugasnya dia, kalau aku yang Di ngerjain. luar dari job desk ya. Bener. Tapi gimana ya? Sebagai terang itu tuh juga, ya udahlah, ya udah kita kerjain aja. Iya kan? Karena bekerja Supaya- itu untuk Tuhan katanya. Iya Kak, benar. Terus kayak supaya nggak ribut gitu kan, Iya sih, supaya nggak benar. jadi batu sandungan sama orang lain. Ya udah kita lakuin aja. Temen-temen juga kayak gitu menurut Keisha ya. Iya, tapi Menurut kalau Keisha. dilimpahkan semua gimana dong? Apa kak? Dilimpahkan semua kerjanya? Oh ya sabar aja. Kalau nggak mau resign. Judul-judulnya hidup berdamai. Oh iya hidup berdamai. Gitu. Oke hidup berdamai. Katakan semuanya hidup berdamai. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah gedek nih sama sesuatu, ya udah dijalanin aja gitu. Kalau enggak resign katanya tadi. Iya, kalau nggak resign, kalau nggak senang, ngapain nanya-nanya, ya kan? Enggak boleh gitu. Oh, oke. Oke, lanjut. Kita sebelum ibadah nih, kita ada beberapa pengumuman. Ya, Apa yang tuh? pertama adalah bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, kami mengingatkan untuk teman-teman dapat men-scan QR yang ada di kotak-kotak persembahan, dan apabila memberikan via cashless dapat memberikan di kotak-kotak persembahan yang paling di belakang ya teman-teman. Itu aja dari aku Kak. Ada lagi? Ada QQ, cukurukuk. Apa sih? Udah cukup. Cukup. Empok jeruk. Oh, enggak. Yang kedua teman-teman, ada semua di sini kayaknya punya alat komunikasi ya. Coba Yes. dikeluarkan dulu. Ada, dikeluarin Talkie-talkie. dulu. Dikeluarin dari kantongnya, dikeluarin dari tasnya. Udah teman-teman, disilentkan. Oke? Iya. Kalau nggak bisa disilentkan, dihibahkan. Hah? Hah? Apa sih? Dihibahkan maksud dikasih sama orang. Kalau nggak bisa disilentkan. Jangan sesat. Ya udah disilentkan supaya kita di sini semua teman-teman yang beribadah bisa fokus, bisa tidak Nikmati terganggu hadirat kanan Tuhan. kirinya. Teman-teman juga yang di rumah yang menyaksikan live streaming kita boleh ambil tempat duduk yang terbaik, yang ternyaman supaya bisa ibadah bersama-sama dengan kita di sini. Ada satu Betul. lagi? Satu tuh, lagi Kak? terakhir. Oke, apa tuh? Dipersilakan. Jadi teman-teman nanti ketika buat story atau video ya kan Iya. boleh nanti Di tag ya kan. Iya. Apa di mana? Instagram kita Instagram Youth GB Medan Plaza dan Iya. juga ada TikTok kita juga ya, sekalian promosi nih ya. Di follow Di follow ya Follow. kan. Oke. Nanti dibuat entah hashtagnya berdamai, entah hashtagnya Hidup Cukurukuk. sebagai pendam. Udah. Oke, itu aja teman-teman. Ya. Maaf jika ada kata-kata Keisha yang salah. Benar. Saya Keisha Sharon. Saya Stephanie Bion. Iya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youthers, selamat datang di ibadah Youth kita kali ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan menutup bulan September di sore malam hari ini Tuhan dalam ibadah Youth ini Tuhan. Kiranya Bapa, kami boleh semakin menyadari betapa besar kasih-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu selalu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya karena kami adalah anak-anak-Mu, biji mata-Mu, orang-orang pilihan-Mu ya Bapa.
Saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan, dan kami mau menaruh doa kami bagi negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya perkenanan-Mu ada bagi negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati setiap pemerintahan dari yang tertinggi hingga terendah Tuhan. Kau memberkati Presiden dan Wakil Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin beserta jajarannya Tuhan, para menteri dan setiap jajarannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah semakin berkembang dan maju Tuhan. Kami berdoa untuk atmosfer politik menjelang pemilu 2024 Tuhan. Kiranya Tuhan setiap kami rakyat Indonesia boleh menyambut pemilu tersebut dengan damai tanpa ada unsur money politik sama sekali ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kali ini kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Medan Tuhan. Untuk mereka yang sedang menonton ibadah ini melalui live streaming ya Tuhan, maupun yang datang ke tempat ini Tuhan, meluangkan waktunya untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Apapun Tuhan pergumulan yang dia bawa, sebelum datang ke tempat ini Tuhan, kami mau tinggalkan itu karena kami mau berfokus hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan saat kami datang kepada-Mu Tuhan, masalah kami tidak langsung hilang, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Yoel 2 ayat 28 sampai 29 tergenapi bagi kami generasi-generasi muda Tuhan. Biarlah penuaian jiwa-jiwa yang semakin mengenal-Mu Tuhan, semakin menyembah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari semakin banyak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak muda ya Tuhan yang sedang ada pergumulan masalah Tuhan. Baik masalah di pekerjaan Tuhan, di perkuliahan Tuhan, di keluarga, ataupun yang sedang terikat penggunaan obat-obat terlarang Tuhan, seks bebas Tuhan, segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka, agar mereka mau untuk datang kepada-Mu Bapa, untuk meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan itu Tuhan, dan kembali kepada-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pembina rohani kami, Bapak Gembala yang ada di pusat, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Bapak Pendeta Daniel Edi Prayotno, dan pemimpin rohani kami Tuhan, Cireni dan Cirita, Dio Tuhan, Kosoan ya Tuhan. Biarlah setiap orang yang telah Kau pilih menjadi pembina dan pemimpin rohani kami Tuhan, boleh kami jadikan role model dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Berkatilah pelayanan mereka, keluarga mereka Bapa. Apapun yang mereka usahakan, kiranya selalu Engkau perkenankan dan selalu Engkau buat berhasil ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat pembicara kami Bang Desmond Siagian Tuhan. Kiranya melalui Bang Desmond Tuhan, firman-Mu tersampaikan bagi setiap kami Tuhan. Kami yang mendengar mampu memahami dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biar Tuhan, firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi bibit yang ditabur di dalam tanah yang gembur Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Yerusalem Tuhan. Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Kami bersatu hati Tuhan, mau memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah kami yang datang tidak sama saat kami pulang Tuhan, tapi kami semakin mengerti dan memahami bahwa kehendak-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya mau sapa teman-teman yang ada di tempat ini. Shalom Next Gen, shalom. Shalom. Sekali lagi saya mau sapa teman-teman yang lebih semangat lagi bagi Tuhan kita. Shalom Next Gen, shalom. Shalom. Kami juga menyapa teman-teman yang menyaksikan live streaming. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai
Teman-teman, kita sudah tiba di akhir bulan September. Kita percaya itu semua karena Tuhan kita hebat. Katakan amin. Teman-teman yang percaya bahwa Tuhan kita hebat, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita, teman-teman. Kami percaya Engkau Allah yang hebat ya Tuhan. Ini iman kami Tuhan Yesus. Mari bersama-sama teman-teman. Mari katakan. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Besar bermanja, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Tuhan Allah kita. Mari yang percaya sorangan Dia. Ini pujian kami Tuhan. Mari dari awal Nextion saja katakan. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Tuhan Allah kita. Dan musik memuji Tuhan, sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita teman-teman. Kami serukan Engkau hebat dalam hidup kami ya Tuhan. Ini pujian kami Tuhan Yesus.
Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau satu di hidup kami ya Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari teman-teman saja naikkan pujian ini dari awal. Mari katakan, selain Kau tiada yang lain, milikku di surga. Sekalipun dagingku mari bersama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau Allah yang kami tinggikan. Engkau Allah yang kami puja. Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kami percaya. Setiap kali kami menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan, kami tahu Engkau sedang mempersiapkan yang terbaik dalam hidup kami. Dan sore malam hari ini bersama dengan seluruh anak-anak muda-Mu Tuhan, sekali lagi kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami membawa hidup kami di hadapan-Mu, di mezbah-Mu yang kudus. Kami mau taruh hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengecap dan melihat betapa baiknya Engkau Tuhan. Tak berkesudahan rahmat-Mu selalu baru setiap hari Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Karena Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengatasi segala Allah. Oh, rialah badalah 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 badalah. Oh, rialah badalah 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 badalah. Tuhan, lawan setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Engkau memulihkan setiap anak-anak muda-Mu. Engkau melepaskan, Engkau menyembuhkan, Engkau memerdekakan. Oh, rialah basyana rala badala 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 badala. Engkaulah Allah pemulih kami. Engkaulah Allah penyembuh setiap kami. Oh, rialah badala 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 badala. Syana rala badala bayana namu yana namu. Yana nama sandi yana namu. Yana nama sandu yana namu yana bayana badala. Oh, rala badala 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 badala. Hadirat-Mu, 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 hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, nyala basyana rala badala badala badala. Oh, nyala badala badala badala. Engkau gembala yang baik bagi setiap kami. Engkau membawa kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Tuhan, segarkan jiwa kami Tuhan. Firman-Mu malam hari ini Tuhan meneguhkan setiap kami anak-anak muda-Mu. Kami berdoa Tuhan, bukakan pengertian bagi kami. Bukakan pengertian yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicara bagi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu sore malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita anak muda yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan shalom anak muda yang dikasih Tuhan, shalom. Oke, silakan duduk teman-teman yang dikasih Tuhan. Oke. Ya, puji nama Tuhan, senang rasanya boleh ada di tengah-tengah anak muda di tempat ini. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, tidak terasa ya saya mungkin sudah sekitar 2 tahun apa 3 tahun ya nggak dari sini ya. Ya. Jadi sudah cukup lama saya tidak pernah gabung lagi di youth. Ya.
Jadi kali ini saya diberi kesempatan untuk boleh sharing buat teman-teman di tempat ini. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin sebagian banyak yang tidak kenal dengan saya, pasti. Karena saya juga banyak gak kenal dengan teman-teman semua. Ya, mungkin ya sudah cukup lama. Jadi saya ini lahir di youth, ya di pemuda. Saya melayani pemuda itu sejak tahun 2001 kalau saya nggak salah. Masih SMA. Ya. Dan tahukah teman-teman yang dikasih Tuhan, selama kita berjalan, artinya selama kita hidup bergaul dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, saya mau katakan, Tuhan itu nggak pernah curang. Katakan amin. Amin. Jadi hari ini saya mau sharing buat teman-teman berbagi pengalaman. Ya buat pengerja-pengerja juga di tempat ini, buat anak-anak muda juga, buat ya jemaat yang hadir. Nah, berbicara tentang anak muda itu berbicara yang kompleks, masalahnya kompleks. Tapi mungkin waktu yang terbatas, saya mau sharing buat teman-teman, ya di multimedia sudah ditampilkan, satu topik, hidup menjadi pendamai bagi semua orang. Ya. Jadi, tahukah teman-teman, menjadi pendamai itu berbicara tentang penengah. Paham ya? Jadi pendamai itu berbicara tentang kita dipakai Tuhan untuk menjadi perantara bagi orang yang bertikai. Amin. Jadi anak muda, Tuhan mau pakai kita ini bukan sekedar gimana ya? Kumpul di gereja, ibadah di gereja, bagus. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau pakai kita dimanapun kita berada. Katakan amin. Amin. Oke. 2 Korintus 5:18 dikatakan seperti ini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita ada di dalam dosa, diperhamba oleh dosa. Nah apa yang terjadi? Nah manusia pertama itu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Nah kalau zaman perjanjian lama, penebusannya itu adalah binatang, darah binatang. Nah setelah Yesus ada di muka bumi ini, dia menjadi perantara, menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Nah Tuhan Yesus itu 3,5 tahun melayani di muka bumi dan tugasnya selesai. Dan ini yang dikatakan Paulus. Dan dengan dirinya dan yang telah mempercayakan tugas pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kepada siapa? Kepada teman-teman. Saya dan teman-teman. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, pada waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah diperdamaikan. Katakan amin. Nah yang jadi masalahnya, apakah stop sampai di situ? Ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa itu? Kita memperdamaikan orang dengan Tuhan. Orang berdosa, anak-anak muda yang tidak kenal Tuhan. Kita perdamaikan dengan Tuhan. Kita menjadi penengah. Katakan amin. Matius 5:9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pertanyaannya adalah seperti gini. Siapa di sini yang suka berteman dengan orang yang rese? Yang kerjanya buat keributan? Ada enggak? Pasti tidak ada. Nah kalau kita adalah anak-anak Tuhan, cirinya sederhana, gampang. Hidup kita akan membawa damai. Katakan amin. Jadi kalau kehidupan kita selalu membawa troublemaker buat orang lain, ada pertanyaan. Sekalipun kita rajin beribadah, belum tentu kita anak-anak Tuhan. Amin. Gampang untuk gimana ya? Ngecek apakah kehidupan kita ini membawa damai bagi orang lain. Seberapa banyak orang yang senang dekat dengan kita, itu menentukan bagaimana hidup kita. Bagaimana orang senang berkomunikasi dengan kita atau tidak, itu akan kelihatan. Kita ini anak Tuhan atau tidak, anak-anak Allah atau tidak. Teman-teman yang dikasih Tuhan,
Seringkali ya, pada waktu kita ada masalah, biasanya siapa yang kita cari untuk curhat? Jangan bilang Tuhan, terlalu rohani kamu. Ya. Jangan katakan Tuhan, terlalu rohani. Kalau zaman saya dulu, sebelum gadgetnya simpang siur, teman itu ya, yang untuk curhat itu ya teman biasa gitu loh, manusia. Tapi sekarang kebalik. Pada waktu kita ada masalah, siapa jadi teman curhatnya? Sosial media. Update status. Bener gak sih? Bukan manusia lagi. Apalagi Tuhan. Nah, saya juga kadang heran. Ada banyak pribadi atau orang yang suka gampang sekali mengubah status di sosial medianya. Bisa hitungan detik ya, atau menit gitu. Kadang saya juga bingung ini orang. Mungkin kehidupannya gampang berubah seperti arah mata angin. Next. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pendamai bagi orang lain? Nah, ini ada kuncinya, teman-teman. Apa yang menjadi bagian kita? Kunci menjadi pendamai itu yang pertama adalah ini, harus dipulihkan. Katakan dipulihkan. Katakan dipulihkan. Tidak akan mungkin orang buta menuntun orang buta. Setuju nggak sampai di sini? Ada pernah lihat orang buta nuntun orang buta? Nggak pernah kejadian. Jadi teman-teman, tidak akan mungkin kita menjadi pendamai bagi orang lain kalau kita sendiri nggak pernah berdamai. Nggak suka berdamai. Atau benci dengan perdamaian. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang perlu kita perhatikan? Mungkin teman-teman sepanjang bulan ini sudah diperlengkapi. Ya. Saya mau ambil kesimpulannya saja. Mungkin flashback. Nah, apa yang perlu dipulihkan? Yang pertama, diri sendiri. Katakan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Ada di sini yang gak pede dengan dirinya? Ada ya? Pasti banyak. Ada di sini yang gambar dirinya itu rusak. Bukan karena dia nggak cakep. Kenapa seseorang itu dia nggak percaya diri? Kenapa seseorang itu nggak bisa berdamai dengan dirinya? Ada banyak penyebabnya. Kalau kita kupas terlalu panjang. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa seseorang tidak percaya dengan dirinya? Saya mau bilang, orang minder itu bagus apa tidak? Dulu saya berpikir orang minder itu bagus. Ya kan? Nggak nonjol gitu ya. Tapi ternyata sering berjalan dengan waktu, ya melayani. Ya. Saya dulu nih tipenya orangnya minder. Nggak percaya berdiri di depan orang. Dan tahukah teman-teman, apa pelayanan yang pertama sekali saya ambil? Karena saking mindernya, pendua syafaat dong. Karena nggak dilihat orang. Adanya cuma di kamar berdoa. Seseorang bisa tidak percaya dengan dirinya karena penolakan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Ada di sini yang minder karena pendek. Oh, kurang pas, kurang tinggi. Atau di sini minder dia karena apa? Terlalu besar size-nya. Ada banyak faktor. Kenapa seseorang bisa minder? Kenapa dia nggak percaya dengan dirinya? Sehingga pada waktu dia nggak percaya, ini gambar dirinya rusak. Berdamai dengan diri sendiri itu kelihatannya sih gampang. Tapi ada banyak orang yang rusak, yang kecewa dengan dirinya sendiri.
Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada banyak kesaksian yang saya alami selama melayani di Pemuda. Nah, tiba-tiba ada satu pelayan juga, sampai hari ini dia masih ada di sini. Ya. Apa yang terjadi? Nah, waktu dia kecil, dia tinggal di keluarga yang cukup berada menurut saya. Dia tinggal dengan seorang kakak. Dia masih kecil SD. Apa yang terjadi dengan anak muda ini? Dia anak laki-laki, anak Tuhan ini, dan dia punya kakak. Mungkin dari kampung datang, dia tinggal bareng. Singkat cerita, ternyata anak ini diperlakukan dengan tidak pantas. Apa yang dilakukan dengan anak ini? Dia dipakai untuk pemuas hawa nafsu. Dan anak yang kecil ini tadi, yang sudah melayani, ketemu gede sekarang ini, dia nggak tahu apa-apa. Kehidupannya yang adalah kertas putih itu mulai dirusak. Sehingga apa yang terjadi? Ini dibawa terus sampai besar. Ada luka di dalam hatinya yang nggak pulih. Sehingga pada waktu satu ketika kita lagi ada KKR nih. Bukan untuk jemaat, tapi khusus pengerja. Nah, waktu Tuhan hadir di situ melawat, tiba-tiba dia berdiri ke depan untuk kesaksian. Dia bawa beban ini selama belasan tahun. Saya mau katakan buat teman-teman, kenapa ada orang LGBT? Kenapa ada orang penyimpangan seks bebas? Karena gambar dirinya rusak. Anak muda ranyanya di sini. Kenapa gambar diri kita rusak? Karena ada perlakuan yang tidak pantas yang kita terima. Nanti kita masuk lebih dalam lagi. Mazmur 139 ayat 14 sampai 15. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, saya mau katakan engkau diciptakan dengan dahsyat. Mungkin orang bilang kamu tuh kejadiannya kecelakaan. Tidak diinginkan. Mungkin dulunya kamu sudah dicoba untuk diaborsi, digugurkan. Tapi engkau ada di muka bumi ini. Saya mau katakan, engkau dahsyat. Amin. Tidak ada yang salah. Kalau Tuhan sudah izinkan engkau ada di muka bumi ini, engkau dahsyat. Sadarilah, Tuhan menciptakan kita itu dahsyat dan ajaib. Sadar nggak teman-teman? Jadi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kita gagal terus, saya mau katakan, ada yang salah dengan dirimu. Bukan dengan Tuhan. Kenapa orang bisa gagal terus? Karena dia tidak tahu. Kalau pribadi yang ada di dalam dirimu, Tuhan yang ada di dalam diri kita ini, dahsyat dan ajaib. Siapa di sini yang belum punya pekerjaan? Yang lagi cari pekerjaan, angkat tanganmu. Jangan setengah tiang, kita tidak lagi berduka. Dengar. Kalau paradigma ini kamu punya, dengar. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Amin. Yang pertama, supaya kita dipakai Tuhan untuk menjadi pemulih bagi orang lain, gambar diri kita harus benar dulu. Kita harus terima keberadaan kita ini dengan sepenuhnya, seutuhnya, tidak ada yang salah. Ada di sini tiba-tiba berdiri lagi mandi cermin, dilihat hidungnya, kayaknya Tuhan salah ciptakan hidung, kegedean kayaknya nih, atau kurang mancung kayak ini, oplas lah dia ya kan, atau disulam gitu ya kan, supaya sedikit mancung, atau bibirnya kurang seksi, dijahit. Sulam bibir gitu ya. Atau alisnya kurang lentik, ditato gitu, dicucukin gitu. Saya nggak bilang itu salah. Nanti saya dihujat.
Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah salah menciptakan dirimu. Semuanya sempurna, katakan amin. Ngomong sama kanan kirinya, pandang wajahnya, kamu tuh sempurna loh. Dahsyat dan ajaib. Bukan biasa-biasa, katakan amin. Saya mau kesaksian. Waduh, waktunya udah habis nih sebenarnya. Iya Bang Osana ya. Jadi teman-teman, apa sih ini ikut Tuhan tuh begini ya teman-teman. Saya nih ikut Tuhan itu perlu diuji. Jadi kita nggak sembarangan gereja-gerejaan, Kristen-Kristenan, no. Enggak. Ikut Tuhan itu kita harus ngalami pengalaman dengan Tuhan. Kalau enggak, kita enggak kuat. Siapa di sini enggak pernah ketemu dengan Tuhan? Bukan ketemu langsung ya. Kalau ketemu langsung nanti di surga. Tapi ketemu artinya begini, engkau ngalamin Tuhan secara pribadi. Itu ketemu Tuhan. Saya sudah menikah, punya 3 orang anak. Ya. Nah tahukah teman-teman, setiap kali kami pergi itu naik sepeda motor. Ya, naik sepeda motor dengan istri dan anak-anak. Masih kecil-kecil. Anak saya paling gede itu kelas 1 SD itu 7 tahun. Tapi tahukah teman-teman, orang yang dipulihkan Tuhan tuh dia pede. Bukan overconfidence ya, pede, percaya diri. Kalau Tuhan itu pasti dengar. Jadi setiap kali kami naik sepeda motor nih, udah mau hujan. Ya, udah mau hujan nih. Udah mulai tes. Kita nggak ada mantel. Saya bilang sama anak saya, ngomong, Tuhan hujan nggak boleh turun sebelum kami sampai di rumah. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Hujan nggak turun. Kami sampai di rumah, kunci pintu, buar. Hujan sederas-derasnya. Dan itu bukan kejadian sekali 2 kali. Itu sering saya alami bersama anak-anak. Kalau engkau tahu Tuhan itu dahsyat, saya percaya engkau pasti dahsyat. Apa yang kau perkatakan jadi. Pertanyaannya apa yang kau perkatakan gak jadi, berarti ada yang salah dengan kita. Di mana Allah yang dahsyat itu? Yang menciptakan kita dengan kedahsyatan. Amin teman-teman. Ketahuilah engkau diciptakan dahsyat. Tidak ada yang salah. Gak ada yang salah. Tuhan gak pernah salah. Jangan lihat dirimu hari ini. Tapi lihatlah waktu engkau berjalan hari lepas hari bersama Tuhan. Kedahsyatan itu akan kelihatan. Katakan amin. Berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama ini, kalau dia jauh mungkin gampang. Teman-teman yang ngasih Tuhan, biasanya yang melukai kita itu siapa? Kita terluka dengan orang yang ada di luar pulau atau dengan orang yang ada di rumah. Seringkali dan itu gimana ya? Pasti terjadi. Yang sering membuat kita kecewa itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bahkan mungkin orang yang paling kita sayang. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak dengan anak. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Ini saya mau buka sedikit di sini teman-teman. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Saya mau katakan teman-teman yang kasih Tuhan, dengar nih anak muda ya. Khususnya pelayan. Ya. Saya ini saksi. Berapa lama saya doakan orang tua saya supaya tidak merokok dan minum-minum? Gak lama, 18 tahun.
Kapan dia bertobat? Bukan waktu kamu khotbahin, no. Bukan waktu kamu ajarin. Pak, ini ada firman begini, no. Membal semuanya itu. Saya 3 kali ditolak, tidak diakui sebagai anak. Karena saya pakai cara pikir saya. Dengar anak muda yang dikasih Tuhan, engkau yang dilukai oleh orang tuamu, engkau yang dibuat kecewa oleh orang tuamu. Dengar. Hormati mereka. Bukan karena ada embel-embelnya. Tapi itu hukum. Hormati orang tua. Bukan karena dia baik. Itu sudah hukum. Apa yang saya lakukan? Saya berpikir dengan saya khotbahin orang tua, dia akan pulih. Ternyata tidak. Nah, singkat cerita apa yang saya lakukan? Saya mulai tarik diri. Tuhan ajar saya. Orang tua itu urusannya dengan Tuhan, bukan dealing dengan kita. Jadi pada waktu orang tua itu salah, jangan coba diajarin, jangan coba ditegur. Tapi doakan, katakan amin. Apalagi kita orang Batak ya, tapi nggak tahu ya zaman teman-teman semuanya. Kalau saya zaman tahun 80-an, itu kan biasanya orang-orangnya, orang tuanya itu anak-anaknya mendidiknya latihan militer. Salah sedikit, bang! Salah sedikit, smackdown. Nah itu yang saya alami. Sampai satu ketika apa yang terjadi? Saya mulai buat yang namanya perencanaan untuk balas dendam. Keren ya? Kalau Tuhan gak tangkap saya, mungkin saya sudah dipenjara waktu itu. Saya dalam keadaan patah kaki, kecelakaan, gak bisa jalan, 7 bulan. Harus merangkak seperti bayi. Dan tiba-tiba suatu malam, Papa saya ini bangunin saya. Saya dengar sekitar jam 1:30 pagi, ada suara tangisan. Saya mulai dengar, tapi gak buka mata nih. Cuma dengar sayup-sayup, siapa ya? Kok ada yang nangis? Ternyata mama saya. Diapain tau? Digebukin. Dimaki-maki. Dimarahin. Sampai saya berpikir, saya harus pergi dari rumah ini. Apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba bapak saya ini datang. Hampirin saya duduk. Nah mungkin teman-teman gak pernah alamin yang saya alamin. Semoga tidak. Dia bawa pisau. Dia taruh di muka saya. Dia bilang seperti gini. Sampai kapanpun kamu akan tetap jadi sampah. Karena untuk berjalan pun kamu tidak bisa. Apalagi untuk berbuat sesuatu. Nah hari itu hati saya betul-betul terluka. Kecewa berat. Pahit. Sampai saya komitmen dalam hati. Suatu hari nanti kamu akan tahu saya siapa. Saya akan buat perhitungan. Tapi tahu gak teman-teman? Kalau Tuhan itu sudah pilih kita. Mau lari kemanapun kita. Tuhan akan tangkap. Apa yang terjadi? Saya lahir dibesarkan di Pekanbaru. Nah tiba waktunya. Tuhan bawa saya ke kota Medan. Dan kota Medan ini kota pertobatan saya. Apa yang terjadi teman-teman? Nah waktu itu saya bukan orang rohani, gak pernah ke gereja. Tiba-tiba dibawa ke gereja waktu itu di Medan Plaza. Gak terjadi apa-apa. Saya pulang, seminggu kemudian gak gereja. Sebulan kemudian baru gereja. Saya datang lagi ke sana. Tiba-tiba ada satu rasa haus. Saya gak tahu apa. Kepingin cari Tuhan. Nah suatu ketika ada KKR di Medan Plaza. Saya masih ingat hamba Tuhannya. Dia berdiri di mimbar. Berbicara tentang mengampuni. Mungkin hari ini engkau terluka. Engkau dikecewakan. Orang-orang yang terdekat. Saya mau katakan hamba Tuhan ini. Tidak ada obatnya selain mengampuni. Kalau luka berdarah bisa diobati, benar? Tapi ada luka gak bisa diobati. Kecuali kita mengampuni. Cuman itu obatnya. Sakit, benar sakit. Perih, benar perih. Saya gak tahu dalam keadaan tidak sadar. Tapi saya berjalan. Kamu maju ke depan. Saya pikir bukan saya Tuhan, bukan saya orangnya. Tapi Tuhan itu berbicara kuat. Maju ke depan. Maju saya ke depan.
Waktu dibilang, ampuni orang tuamu. Saya mau bilang, kalau saya ingat mama saya, oke, saya bisa terima. Tapi waktu saya ingat wajah bapak saya bilang, Tuhan, ini manusia nggak bisa diampuni. Nggak layak untuk diampuni. Saya bergumul. Ini udah pada pulang semua ini. Udah duduk ke kursi. Saya sendirian di depan. Cuman satu kata. Saya bergumul, timbang. Terakhir sambil kesimpulan, Tuhan sakit, iya. Perih, iya. Tapi saya mengampuni. Proses itu mulai berjalan. Tahu teman-teman, waktu kita mulai mengampuni orang yang melukai kita, orang-orang yang paling kita kasih, dengar, bukan mujizat yang terjadi teman-teman. Belum tentu. Prosesnya baru akan dimulai. Mengampuni tanpa kasih itu sama dengan nol. Waktu kita ngomong saya mengampuni, maka proses berikutnya engkau akan menunjukkan kasihmu. Apa itu? Menerima dia apa adanya. Dengan segala kelemahannya. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Setahun saya sekolah di kota Medan ini. Tahun baru, bulan 12-nya, saya pulang ke Pekanbaru, jumpain orang tua saya. Saya cerita dari hati ke hati. 4 mata dengan bapak saya. Saya minta maaf. Nah, apa yang terjadi? Apakah pemulihan terjadi? Belum. Orang tua saya bukan orang rohani, bukan orang gerejaan. Nggak ngerti yang begitu. Itu proses. Sampai 18 tahun kemudian, Tuhan pulihkan bapak saya. Dia berhenti tiba-tiba nggak merokok, dia berhenti nggak minum. Saya tanya, kenapa bisa? Nggak ngerasa aja tiba-tiba katanya. Waktu saya merokok, nggak terasa. Kok nggak enak? Coba lagi merek ini, nggak enak. Tahukah teman-teman, kalau Tuhan itu sudah bekerja, nggak ada yang bisa halangin. Apa kuncinya? Mengampuni. Katakan mengampuni. Next. Berdamai dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Saya mau tanya nih. Gampang gak mengasihi Tuhan? Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan itu mengasihi engkau? Percaya enggak? Bener? Saya mau tanya. Siapa di sini yang benar-benar mengasihi Tuhan? Coba angkat tangan. Lu gak pede ya? Takut kejebak? Enggak akan saya jebak lah. Ada satu kisah di Alkitab. Seorang pemazmur. Ini ayat ini sekitar 1 minggu yang lalu ini Tuhan bicara kuat di sini. Namanya Asaf. Orang yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Rohani banget. Mungkin gak ada di tempat ini seperti Asaf. Tapi satu ketika dia mengalami kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset. Nyaris aku tergelincir. Kenapa? Sebab aku cemburu kepada pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulas seperti orang lain. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang membuat Asaf ini kecewa? Waktu dia lihat orang yang tidak cinta Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang mungkin hanya sekedar beribadah. Tapi kehidupannya lebih mujur. Lebih berhasil. Lebih diberkati. Lebih gemuk. Apanya? Saldo rekeningnya. Kelihatannya lebih bahagia. Saya sudah mengikut Tuhan. Sudah cinta Tuhan. Mati-matian. Kok kehidupannya kere? Bukankah itu yang sering kita alami teman-teman? Engkau sudah beribadah. Kalau dia setengah-setengah mungkin gak ngerasa ini. Gak ngalamin ini.
Tahukah teman-teman, waktu engkau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu lihat orang yang gak sungguh-sungguh, kamu pasti kecewa. Tuhan, kok begini sih Tuhan? Harusnya kan saya lebih berhasil, lebih beruntung. Sampai satu ketika, pemazmur Asaf ini, dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dia berdoa cari Tuhan. Saya mau katakan buat teman-teman, keuntungan kita sebagai anak Tuhan yang percaya dengan Tuhan, waktu engkau jatuh, waktu engkau ada di dalam proses, waktu engkau di dalam penderitaan, engkau tetap kuat. Tapi mereka yang tidak percaya dengan Tuhan, dengar, waktu dia jatuh, dia akan terhilang. Tidak sedikit hari-hari ini ada banyak anak muda, waktu mengalami proses di luar Tuhan, ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Merusak diri. Minum minuman keras, mabuk. Mungkin engkau bergumul, Tuhan bukakan pintu kesempatan, bukakan pintu berkat. Tapi kelihatannya pintu itu gak kebuka. Dengar, Tuhan lagi proses kesetiaanmu. Sampai tiba waktunya engkau akan menuai. Katakan amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam kehidupan kita? Awalnya saya gak ngerti. Tapi waktu saya berjalan dengan anak saya baru ngerti. Dengar ya, Tuhan yang kita sembah itu bukan cuman Tuhan yang agama seberang juga tahu. Tempat mengadu, bukan. Tuhan Yesus yang kita sembah itu dia adalah Bapa. Paham ya? Siapa di sini yang masih suka cakap-cakap dengan bapaknya? Bukan sekedar say hello. Tapi engkau bisa tahan berjam-jam ngomong sama bapakmu. Saya masih betah. Apapun kami ceritain. Nah saya juga dengan anak saya seperti itu. Satu ketika anak saya yang paling besar gak mau sekolah. Dia nangis. Istri saya ngomong gini, dia gak mau sekolah. Kenapa? Bosan katanya. Kelas 1 SD tahu bosan loh. Ya bukan cuma orang dewasa saja yang tahu bosan. Anak kelas 1 SD tahu bosan, boring. Nah tiba-tiba saya datangin, ngomong 4 mata. Saya bilang gini, kenapa gak mau sekolah? Bosan. Kenapa bosan? Iya, soalnya itu aja. Tahu gak dengar seperti itu? Saya jadi bapak. Kasihan lihat anak saya. Saya punya otoritas untuk buat dia nyaman. Udah nak, kamu gak usah sekolah, di rumah aja. Tapi saya sebagai bapak yang baik, saya izinkan proses itu terjadi untuk membentuk dia. Dan begitulah Tuhan dengan kita. Tuhan bukan tidak mau tolong kita. Waktu kita ada di dalam pergumulan, kesusahan, Tuhan bukan tidak mau tolong. Tuhan mau tolong. Tapi karena dia Bapa yang baik, dia izinkan itu terjadi. Supaya kita dewasa. Katakan amin. Jadi waktu engkau diproses, jangan ngeluh. Tuhan lagi amat-amati dirimu. Sama saya dengan anak saya. Tuhan bilang seperti ini. Itu yang aku ajarkan samamu. Memang tidak nyaman. Tapi itu untuk membentuk dirimu. Supaya kamu jadi tahan banting. Katakan amin. Amin teman-teman. Ibrani 12 ayat 7 dan 8. Saya akan tutup di sini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Kalau engkau diproses, kalau engkau ngalamin kesusahan karena dosa, saya mau katakan bertobat. Tapi kalau engkau diproses karena kesetiaanmu, bersukacitalah. Amin. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada banyak proses di dalam hidup kita. Ya. Tuhan mau pulihkan hidupmu dan hidup saya. Supaya apa? Supaya kehidupanmu bisa memulihkan orang lain.
Satu ketika, saya akan tutup di sini. Ada seorang anak muda, jemaat. Jadi waktu itu kita punya namanya SMS doa. Di SMS itu kita buka, anak-anak muda yang punya pergumulan boleh kirimkan pesan di sini, kita akan doakan. Seorang wanita, dia kuliah di USU, jurusan teknik sipil. Apa yang terjadi dengan wanita ini? Dia punya seorang cowok. Pria ini anak pejabat. Bukan karena pejabatnya, bukan. Saya tahu wanita ini cinta Tuhan. Tapi waktu dosa mengikat, dia susah lepas. Apa yang terjadi? Dia punya hubungan yang tidak benar dengan pacarnya, seks bebas. Apa yang terjadi? Dia bergumul. Dengar ya, kalau ada yang seperti ini saya mau bilang bertobat. Putuskan segera. Ya. Hari ini melakukan seks bebas, dia ibadah, Tuhan ampuni, bertobat, menyesal. Ketemu lagi dengan pacarnya, lakuin lagi. Dia tulis di situ, tolong doakan saya, tolong. Berbulan-bulan, saya bilang seperti gini. Kami kepingin ketemu dengan kamu. Kita ajaklah ketemu ibadah pemuda di Medan Plaza. Kita follow up. Saya bawa teman 2 orang wanita, ayo di follow up, didoain. Singkat cerita dia pergi ke rumah orang tuanya minta pertanggungjawaban bla 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 bla. Ternyata ditolak karena anak pejabat. Apa yang terjadi teman-teman? Dia mulai merusak dirinya. Ya, dia berpikir dirinya adalah sampah yang nggak berlaku lagi, yang udah nggak ada nilainya lagi. Untung dia ada di komunitas yang pas. Kita muridkan dia di Vayu. Singkat cerita kita follow up, kita tuntun. Sampai satu ketika kita bilang, kamu harus putuskan, kamu harus pilih terang dan gelap. Kalau kamu mau pulih, putuskan. Singkat cerita dia putuskan. Dia pergi ke Aceh kerja tanpa ada informasi kepada cowoknya. Nah apa yang terjadi? Ternyata cowok ini cari terus. Dia uber terus si wanita ini. Singkat cerita dia coba CPNS, tembus. Dia bilang seperti gini, dukung saya ya bang. Supaya apa? Supaya saya lepas. Puji Tuhan. Tuhan dengar doanya. Apa yang terjadi? Dia tembus di pegawai negeri kehakiman dan ditempatkan di Jakarta. Lama-lama setelah beberapa tahun kemudian dia SMS. Saya sudah bahagia di sini, sudah menikah. Teman-teman yang kasih Tuhan. Kalau kehidupanmu tidak pulih, dengar, kamu akan membawa luka bagi orang lain. Kenapa ada orang sukar untuk memuji orang lain? Kenapa ada orang yang sukar untuk berkata-kata yang positif? Dengar, karena dia luka. Waktu engkau luka, engkau akan menabur luka bagi orang lain. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari semuanya teman-teman kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Siapapun engkau di tempat ini, apapun latar belakangmu, dengar teman-teman, saya bergumul untuk ini. Saya concern untuk ini, karena saya dulu anak muda. Saya dimenangkan oleh anak muda dan saya punya utang untuk anak muda. Saya mau bilang satu hal, dengar. Kehidupanmu itu di tangan Tuhan luar biasa. Tuhan mau engkau dipulihkan. Supaya lewat kehidupanmu ada banyak orang dipulihkan. Bukan sekedar beribadah teman-teman. Tapi Tuhan mau lebih daripada itu. Hari ini seberapa banyak teman-teman yang mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat engkau. Siapapun engkau di tempat ini, mari semua tundukkan kepala. Mungkin engkau terluka, mungkin engkau pernah dikecewakan. Mungkin engkau jatuh bangun di dalam dosa. Hari ini engkau bertobat, Tuhan saya menyesal. Saya gak buat lagi Tuhan, saya gak mau buat lagi. Tapi ternyata beberapa hari kemudian engkau jatuh lagi di sana.
jatuh dan jatuh terus. Dengar, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah benci dengan dirimu. Tuhan tidak pernah tolak dirimu. Yang Tuhan tidak suka adalah dosa. Waktu kita tinggal di dalam dosa, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar teman-teman, pemisah kita dengan Tuhan cuma satu, waktu engkau tinggal di dalam dosa. Sekalipun kita beribadah, tapi waktu kita mencintai dosa, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini, kalau engkau terluka, kalau engkau dikecewakan, kalau engkau tinggal di dalam dosa, saya mau katakan bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Engkau yang berpacaran yang tidak kudus, yang hari ini kudus, besok kudis, saya mau katakan bertobat. Tidak ada yang kebal dengan dosa perzinahan. Tidak ada yang kebal teman-teman. Jangan pernah cobai Tuhan. Kalau memang itu membuat engkau jatuh di dalam Tuhan, tinggalkan, putuskan malam hari ini. Cari Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Oh, rialah barala 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 barala. Tuhan hari ini, malam hari ini Tuhan, Engkau berbicara bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memulihkan setiap hati yang terluka, setiap penolakan-penolakan, setiap luka-luka, gambar diri yang belum pulih. Tuhan pulihkan malam hari ini. Sembuhkan yang terluka, lepaskan yang terikat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, riala barala 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 barala. Syandara barala 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 barala. Mulai berdoa, 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 berdoa. Berdoa. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau engkau sulit mengampuni, hari ini minta Roh Kudus memberikan kekuatan untuk boleh melepaskan pengampunan. Mungkin sakit, mungkin perih, ya. Tapi dengar, waktu pengampunan itu dilepaskan, engkau akan mendapatkan kelegaan, kelepasan, kemerdekaan di dalam Tuhan. Oh, riala badala 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 badala. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan, pulihkan. Pulihkan setiap gambar diri yang rusak. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus setiap luka-luka batin, kekecewaan, penolakan. Pulihkan Tuhan, pulihkan, pulihkan. Sembuhkan ya Tuhan. Oh, riala badala 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 badala. Oh, riala badala 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 badala. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti di tempat ini Tuhan. Tapi Engkau oleh Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Engkau berbicara bagi setiap anak-anak muda-Mu. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi. Ini waktunya Tuhan melawat generasi ini. Ini waktunya Tuhan membangkitkan generasi Yeremia. Generasi yang cinta Tuhan. Yang mau hidup kudus. Yang mau mati-matian berjalan bersama dengan Tuhan. Bangkitkan dari tempat ini generasi yang radikal. Yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Bangkitkan Tuhan, bangkitkan, bangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan memberkati anak-anak muda-Mu yang hadir. Berkati mereka dalam studi, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan. Tuhan tolong. Kuatkan tangan yang lemah. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan hati yang terluka. Tuhan gantikan dengan hati yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari, meteraikanlah firman-Mu Tuhan di hati kami, di dalam roh setiap kami. Dan kami rindu firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi kaki dan jalan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami melepaskan berkat untuk kota dan bangsa kami. Kami melepaskan sejahtera-Mu atas Indonesia, atas kota Medan. Bahkan juga kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkat-Mu buat gembala pembina kami, gembala sidang kami. Bahkan seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami yang ada di gereja ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Berkati anak-anak muda-Mu sepanjang seminggu ke depan. Biarlah setiap kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami mengalami pengalaman-pengalaman rohani berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami tidak sama lagi. Karena Tuhan tinggal di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati setiap anak-anak muda di tempat ini. Teman-teman anak muda yang dikasihi Tuhan,
Mari buka kedua tanganmu. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh Roh Kudus itu menyertai setiap kita mulai malam hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya diberkati, bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa ya Kak. Sangat diberkati. Ya ampun, sorry ya. Aku mau terbang. Kita bilang thank you dulu dong buat Bang Desmond. Sharingnya sangat berkat. Tuhan berkati. Iya. Tangan dulu dong buat sharing kita pada malam hari ini. Yes. Tadi Bang Desmond bilang 2001 saya gabung di Youth. Saya baru lahir Bang, gitu ya. Dari satu ya? Enggak, iya 2001. Tadi pas Bang Desmond bilang, saya udah menikah dan anak 3. Tadi teman youth kita ada yang bilang, wow katanya mungkin awet muda banget abang ini ya. Tadi, itu tadi poinnya. Berdamai. Berdamai. Apa awet muda? Udah tadi. Enggak. Gimana? Apa tuh? Jadi aku tadi ada nyatet nih beberapa poin penting yang menurut aku pribadi ya sangat, sebenarnya semua tadi sangat ini ya luar biasa ya. Kamu luar biasa loh gitu. Jadi kunci katanya tadi Tuhan itu tidak pernah curang, itu tadi ya dari awalnya. Dan tadi kunci sebagai perdamai itu dipulihkan. Pertanyaannya, gimana kita memulihkan orang lain saat kita juga terluka gitu ya kan? Gimana kita kayak mau memberkati orang sedangkan kita pun agak masih belum bisa dipulihkan gitu ya. Berarti disembuhkan dulu dong. Pasti. Oh, iya. Baru apa ya tadi ya? Apa ya? Salah satu tuh mencintai diri sendiri tuh memang sulit ya. Dikit-dikit aja dibanding-bandingkan kayak apalagi di lingkup rumah sendiri gitu ya. Mama kita sering, itu tuh lihat anak sebelah udah bisa bangun candi Borobudur gitu kan. Kita Gak gitu. mana tahu masalah cuci piring aja dibahas ya kan. Iya, Mana tahu tapi dibanding-bandingkan. Dijawabin aja, oh banding-banding kayak mak. Kayak lagu. Kalau agak kurang masih merepet-merepet salam tempel sedikit gitu. Kalau belum kerja gimana Kak? Diurut gitu kan, jangan marah-marah, jangan banding-banding. Pokoknya katanya kata Bang Desmond tadi tipsnya didoakan terus ya kan. Iya, Benar. didoakan. Itu aja sih. Di apa? Diperbaiki dirinya. Maksudnya lukanya itu dimasukkan dulu ke rumah sakitnya itu di Apa? komunitas kan tadi katanya. Komunitas apa? Komunitas kita Kak. Promo dong. Iya, masuk promo dia, masuk. Iya. Tadi kan disebut-sebut ada Fayo kan, Wah. Bener. Benar ya promosi kita ini. Jadi ada Fayo kan tadi kan. Nah, kita di sini punya namanya Komunitas, rohani. benar. Jadi teman-teman di sini yang penasaran, jangan hanya penasaran aja, masuk Gabung. aja. Benar. Gabung sama kita di sini. Nanti kalau ada yang rindu, teman-teman boleh hubungi Asher kita Benar. yang bertugas pada malam hari Atau ini. via Instagram juga bisa ya Kak, di DM. Apa? DM Kak, Bang, saya mau gabung gitu. Namanya Di Youth GBI Medan Plaza Ada atau lagi? Instagram Youth kita juga bisa lah ya Iya, Kak ya. bisa kakak gitu, atau Min, aku mau daftar Min. dong gitu, admin. Iya. Oke. Apalagi nih Kak pengumuman kita. Ada lagi nih, kalau teman-teman mau nanya, teman-teman ada nggak yang baru pertama kali hadir? Yes. Ada. Di tengah Lambaikan aja hujan. tangannya. Ada, lambaikan aja tangannya. Iya, ada Kak? Satu. Ada lagi. Ada lagi. Dua. Ada lagi, satu, Ada dua. lagi. Ada lagi. Itu ada aja? lagi, Ada lagi. Oh, Enggak apa-apa. Tiga di ujung sana Kakak yang Iya, pakai baju nggak warna apa-apa ya. hijau. Ya. Oke, selamat datang. Kita mau kasih dulu lah Apa? sedikit-sedikit. Pemusik ready? Oke. 3, 2, Apa? 1. Welcome to- Jangan Iya ya. Jangan lupa. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke. Sorry, sekali. 1, 2, 3. Welcome you Selamat datang. Selamat gabung. Yes. Youth GBI Medan Plaza. Yap. Lanjut lagi, mengingat kembali reminder nih untuk teman-teman yang memberi persembahan bisa memberikan di kotak persembahan yang paling di belakang ataupun via mau
ini QRIS atau apa itu tuh bisa di scan QR pada layar ataupun di kotak-kotak persembahan Ya, gitu ya di teman. kota-kota persembahan ya Bukan yang di teman-teman. depan ya teman-teman Bukan ya. yang di depan Bener. kursi teman-teman, tapi Betul. yang di kota-kota persembahan. Yang di Ya. rumah juga boleh kalau mau memberikan Iya. nanti tinggal di scan aja di layarnya Benar, ya kan. benar. Ada lagi? I think ada lagi Kak? Kira-kira nggak ada oh lah ya? iya, story-nya tadi jangan lupa ya Oh teman-teman iya. kalau ada di Di tag. update, di hashtag, entah berdamai kayak berdamai cukurukuk. Itu aja. Ah, Oke, itu aja. Ada lagi? Oh, nggak ada Nothing, lagi. udah. Mau malam minggu. walaupun jam Aku tidak. Oh, seneng banget. Oke, itu saja dari kami. Saya Keisha Sharon. Saya Stefani Siombing. Selamat malam minggu. Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Hati-hati di jalan teman.